Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, kita akan belajar tentang satu kata, yaitu kunci. Saudaraku, apakah Anda pernah punya pengalaman kehilangan kunci? Saya pernah, saudara. Ya bingung, karena kunci itu meskipun kecil, tapi itulah alat untuk bisa membuka. Atau kalau mobil, kunci mobil ya untuk menyalakan mobilnya. Kalau kunci pintu ya untuk membuka pintu. Kalau kunci brankas atau lemari besi ya untuk membuka lemari besi itu. Kunci, saudaraku. Jadi kunci itu kecil tapi bisa membuka hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan tentang kunci. Misalnya saya kehilangan kunci pintu rumah. Nah, itu saya sudah berusaha kayak apa, kalau nggak punya kunci, saya nggak bisa masuk ke rumah saya. Kehilangan kunci itu. Ya kalau cuma pintu rumah ya bisa dibandrek atau bisa dijebol. Tapi kalau urusannya pintu surga, saudara nggak punya kunci pintu surga, ya sudah. Di luar saja, nggak bisa masuk gitu ya. Masuk kerajaan Allah itu butuh kunci, saudara. Nah, kita lihat percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, jadi Tuhan Yesus bertanya pada murid-murid, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, pertanyaan ini penting. Siapakah Yesus? Itu nanti berkait dengan apa yang tadi saya sebut dengan kunci tadi, saudaraku. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya Kristus, ya. Yang diurapi, juru selamat. Anak Allah yang hidup. Mesias, anak Allah yang hidup. Itu jawab dari Simon Petrus. Nah, inilah respon dari Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan atau mewahyukan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu, saudaraku. Tadi saya katakan berkait dengan kunci untuk masuk kerajaan sorga atau masuk kerajaan Allah, itu kita harus bisa menjawab satu pertanyaan. Siapakah aku ini? Aku di sini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Siapakah Yesus itu? Nah, ini saudara perlu. Ketika Simon menjawab, engkau adalah Mesias, juru selamat manusia, anak Allah yang hidup, putra Allah itu. Ya, berkali-kali saya ngajarkan tentang makna anak Allah itu adalah firman yang menjadi manusia. Ketika firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan sudah ada sejak semula bersama dengan Allah itu, dia menjadi manusia, maka dia disebut anak Allah atau anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ketika kita mengakui Yesus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia yang disebut anak Allah, maka seperti jawaban Yesus kepada Simon, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Saudara mau berbahagia? Saya mau, saudaraku. Yaitu saya mau katakan, Tuhan Yesus, engkaulah Mesias, juru selamatku. Engkaulah anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan berkata, itu bukan dari manusia. Nah, saya ingin sampaikan pada saudara-saudari semua, ketika Anda bisa mengaku dengan sepenuh hati bahwa Tuhan Yesus, engkau adalah juru selamatku, engkau adalah firman yang menjadi manusia, dan engkau adalah anak Allah yang hidup. Ketika saudara
bisa mengaku seperti itu dengan sepenuh hati ya, bukan hanya di mulut, itu adalah pewahyuan dari Bapa Surgawi. Dan Anda, saya akan berbahagia. Seperti halnya Simon disebut oleh Tuhan, berbahagialah. Karena Bapa di surga sendiri yang memberi penyataan, yang membuat Simon Petrus itu dapat memiliki keyakinan seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang bahwa iman itu adalah aku percaya, itu betul. Tetapi sebetulnya iman semula atau iman mula-mula itu adalah anugerah, saudara. Pemberian Tuhan. Ya, tentunya ada bagian kita, free will, free choice kita untuk mengikuti akan apa yang Bapa sudah wahyukan. Atau kita mau ngeyel ya, ada orang yang ngeyel, sudah mendengar suara roh Bapa itu berkali-kali menyatakan ini loh jalan kebenaran hidup, ini loh Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, tanpa dia engkau nggak bisa masuk surga, begitu ya. Tapi tetap mengeraskan hati lah, itu urusan pribadi, saudaraku ya, itu tanggung jawab pribadi. Nah, saya ingin masuk tadi ke kata yang tadi sudah saya sebut, yaitu kunci tadi. Ayat 18, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi bagian. Bagian apa? Bagian umat Tuhan, milik kepunyaan Kristus. Eksklusif, saudaraku. Jemaatku di sini eksklusif. Artinya, untuk saudara bisa menjadi jemaatnya Tuhan, menjadi umatnya Tuhan Yesus, maka dibutuhkan akan pewahyuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Nah, kemudian di atas batu karang ini, banyak yang menafsirkan batu karang itu adalah Petrus, tapi sebetulnya saya lebih setuju bahwa batu karang ini adalah pengakuan Petrus. Pengakuan seperti yang diucapkan oleh Petrus itu, maka jemaat Tuhan akan didirikan. Jadi kalau ada orang ngaku Kristen tapi sebetulnya dia nggak percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya, dia nggak percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah dalam pengertian dia firman yang menjadi manusia, maka dia sebetulnya bukan jemaat Tuhan. Ya, kalau nggak percaya itu, meskipun pergi gereja. Dan ini yang luar biasa, alam maut tidak akan menguasainya. Terjemahan yang lebih tepat adalah gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gerbang alam maut itu sebetulnya kan, saya pernah jelaskan itu seperti sebuah lubang besar yang gelap, yang punya daya sedot sangat kuat. Dan semua orang sebetulnya dari generasi ke generasi, manusia siapapun keturunan Adam itu sedang berjalan menuju ke pintu gerbang alam maut itu dan disedot, saudaraku. Nyedotnya itu melalui keduniawian, melalui kuasa iblis, melalui kuasa dosa, kedagingan dan sebagainya, itu nyedot ke sana terus. Dan kalau sampai titik terakhir di pintu gerbang itu dia tidak mendapatkan pertolongan, yaitu pewahyuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan, maka dia akan kesedot dan dia masuk ke dalam kebinasaan. Ya, jadi ada satu, bayangkan saudaraku ya, imajinasikan suatu lubang besar hitam, daya sedotnya kuat seperti vacuum cleaner, orang-orang sedunia ini, ya dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala bahasa, dari segala generasi itu kesedot pelan-pelan ke sana, saudaraku. Nanti kalau sudah tiba waktunya, blus, hilang, masuk ke dalam kebinasaan. Nah, sementara Tuhan Yesus berbicara ini, dikatakan gerbang alam maut yang begitu kuat daya sedotnya tidak berkuasa atas orang-orang yang menjadi jemaat Tuhan. Dahsyat ya, saudaraku ya. Nggak berkuasa untuk nyedot lagi. Karena apa?
karena mereka akan masuk dalam tubuh Kristus. Mereka akan masuk dalam bagian dari Sang Putra Allah itu, Sang Firman yang disebut Putra Allah itu, tubuhnya. Tidak bisa dikuasai oleh pintu gerbang alam maut. Nah, yang lebih dahsyat, saudaraku, yang mau saya jelaskan sesuai dengan judulnya, yaitu kunci, saudaraku. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan, kata Tuhan Yesus, kunci kerajaan sorga. Nah, kunci kerajaan sorga itu diberikan kepada orang yang punya pengakuan Petrus ini. Saudara sudah mengaku, Yesus, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah Putra Allah yang hidup. Ketika saudara punya pengakuan itu, maka kunci kerajaan sorga diberikan pada Anda. Kemudian otoritasnya mengikuti. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Karena saudara menjadi anak-anak Allah yang memiliki otoritas dari Bapa Surgawi. Saudara dan saya menjadi bagian dari tubuh Kristus yang dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Pintu gerbang alam maut, daya sedotnya nggak bisa narik kita. Yang kedua, kita punya kunci kerajaan sorga. Untuk diri kita sendiri, oh ya so pasti. Tetapi juga untuk orang-orang yang mana kita beritakan Injil kepada mereka dan mereka percaya. Dan mereka pun menjadi bagian dari tubuh Kristus. Nah, gereja Tuhan, eklesia, jemaatku, kata Tuhan ini, harus terus kita tambah-tambahkan jiwa-jiwanya. Seperti itu, saudaraku, dahsyatnya kunci. Kuncinya sederhana kok, syarat untuk bisa dapat. Percaya, menerima. Firman Tuhan katakan, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ya kan? Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu. Dahsyat sekali, saudaraku, Injil ini. Ini kabar baik. Tuhan nggak lihat latar belakang Anda, sifat jelek saudara dan saya, kita semua jelek, saudaraku. Kalau ada orang yang baik, sebaik apa? Ya sudahlah, anggap saja semua itu jelek, saudaraku. Semuanya berdosa. Saya juga ngaku diri saya jelek, nggak ada baiknya, gitu aja ya, saudaraku ya. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, Dia akan jadikan kita bagian dari tubuhnya, diberi kunci kerajaan sorga, dan setelah itu kita dididik, diajar untuk menjadi anak-anak Allah. Martabat anak-anak Allah itu kita pelajari dan kita praktekkan di dalam hidup. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan, berbahagialah. Tuhan Yesus memberkati.